Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Nani Suryani, orang tua dari Ananda Tresna Winesa Eriska yang alhamdulillah mengikuti bimbel di SEC. Luar biasa sekali memang anak saya mengikuti bimbel Supercamp di kedokteran. Untuk sistem belajarnya memang bagus, waktunya juga betul-betul diefektifkan untuk persiapan UTBK, kemudian IUP, kemudian UM, atau yang lain-lainnya lah. Jadi sebelumnya itu kan mengikuti online dulu, karena kalau offline kan jaraknya terlalu jauh. Majalengka ke Yogyakarta itu memang online juga bagus. Setiap hari itu kan ada daftar hadirnya dan orang tuanya juga selalu diingatkan. Misalnya hari Senin, Tresna belum masuk. Nanti ada bel dari direkturnya, dari Pak Asep. Kami sebagai orang tua senang. Berarti kan peduli lah, betul-betul ingin membawa anak saya untuk ke gerbang sesuai dengan keinginannya, yaitu PTN kan. Kemudian offline-nya, alhamdulillah, kegiatannya betul-betul padat dari pagi sampai dengan sore. Setelah itu malamnya juga memang diharuskan untuk privat, tujuannya kan untuk mengoptimalkan agar bisa masuk ke PTN. Kalau menurut pribadi saya sendiri ya, kalau misalnya bimbel yang datang terus pulang gitu kan ya, itu kan di saat datang, di saat belajar bersama teman-teman ada sosialisasi, memang saat itu mungkin termotivasi ya. Apalagi kalau banyak teman-teman, berarti kan itu teman-teman itu semuanya dianggapnya kompetisi semua kan. Bukan teman tapi lawan ya. Nah, mungkin saat itu bagus. Tetapi kalau saat pulang ke rumah, nanti di rumah terpengaruh oleh dunia luar dan lain sebagainya, mungkin tidak efektif. Jadi menurut pendapat saya, memang bimbel itu bagusnya karantina kalau memang dipersiapkan untuk masuk ke PTN. Karena pengalaman anak saya pun waktu itu kan medsos atau handphone, gadget itu selalu dipegang oleh tentornya. Iya. Anak itu tidak diperkenankan gitu kan. Jadi takutnya kita sudah betul-betul mempelajari, ilmu sudah dapat, pengetahuan sudah dapat, ternyata hanya gara-gara melihat handphone, kemudian malahan terlena, yang diingatnya itu malahan dari handphonenya itu yang bisa terangkum, terekam, sementara pelajarannya hilang gitu kan. Yang padahal dari pagi sampai sore kemudian ikutan privat itu kan sudah betul-betul waktunya fokus ya. Nah ternyata hanya gara-gara gadget malahan bubar, hilang. Benar sih. Jadi saya lebih mendukung ke program karantina. Oke. Karena betul-betul fokus. Saya itu punya prinsip, bila mana anak tidak sungguh-sungguh belajar, bila mana anak saya betul-betul mau melanjutkan terutama ke PTN, nah silakan cari bimbel di mana saja. Ini ikhtiar lahir ya. Kalau batinnya kan dengan berdoa ya. Kalau orang tua kan tugasnya hanya mendoakan anaknya. Nah, tapi anak itu betul-betul harus ikhtiar lahir seperti itu. Mungkin mencari dari Instagram, bimbel mana nih yang recommended. Jadi anak sendiri yang katakanlah ngasih tahu ke orang tua. Ini katanya di Instagram ada Smart Edu Cafe, tempatnya ada 2. Ada di Jakarta sama ada di Yogyakarta. Tuh, jadi awalnya mah dari anaknya sendiri yang mencari-cari, kemudian setelah mencari-cari, alhamdulillah akhirnya bisa mengikuti di Smart Edu Cafe dan membuahkan hasil manis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya itu ingin yang betul-betul bimbel itu menghantarkan anak saya ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan jurusannya. Dan memang kita ada MOU sampai dengan betul-betul anak kami itu lulus ke PTN. Bila mana tidak ada lulus, ada istilahnya uang kembali. Itu kan semacam komitmen ya. Itu yang membuat akhirnya saya betul-betul percaya gitu. Pasti kalau orang tua itu selalu mendukung bila mana anak punya niat baik dan memang bisa membuahkan hasil atau mewujudkan impiannya. Itu saja. Kalau dari anak saya itu pun seminggu sekali berkabar, karena handphonenya itu kan selalu disimpan oleh tentor. Paling kita bisa berkabar itu di hari Minggu, jadi seminggu sekali atau malam Minggu gitu kan. Nah, saya suka nanya, bagaimana kegiatan di sana? Memang di sana itu kan belajarnya dari pagi sampai sore, kemudian ada tambahan gitu kan, privat ya.
Itu tambahan sampai dengan jam 9 atau jam 10, bahkan pernah sampai setengah 11 pun. Karena demi untuk menunjang pendidikan, saya tidak merasa keberatan. Nah, tetapi saya juga selalu mengingatkan, makan, istirahat, itu kan harus ya. Alhamdulillah kalau untuk menunya memang bagus, sesuai dengan pemenuhan kebutuhan otaknya. Rohaninya juga bagus banget, karena selalu ada ibadah berjamaah. Itu yang membuat saya sebagai orang tua itu betul-betul kagum lah. Menurut informasi anak saya, dalam berjamaah tersebut ada tausiahnya yang katakanlah betul-betul untuk mengejar duniawi harus, ke akhiratan juga iya. Jadi tidak fokusnya ke lahiriahnya aja, tetapi kan dengan kita harus berbanyak berdoa, kemudian kita juga harus betul-betul bermunajat lah. Pagi-pagi itu sholat berjamaah, itu kan dibangunkan semua gitu kan, si siswa itu. Nah, itu yang membuat saya, aduh, betapa pedulinya, betapa perhatiannya, betapa ulet tangguh gitu ya. Rata-ratanya ya kalau seusia begitu kan banyaknya pemberontak, begitu sabar menghadapi anak-anak, sampai pagi-pagi diketokin. Mas siapa ya namanya, lupa lah, kan ada khusus bagian-bagiannya ya. Yang ini bangunkan setiap pagi tuh, setiap kamar diketok sampai betul-betul anak tersebut bangun. Nanti ketok-ketok lagi, bila belum bangun nanti muter lagi dibangunin. Nah, itu yang membuat saya sebagai orang tuanya merasa itu bagus banget, luar biasa banget buat saya.